Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Hidayatullah. Di sini saya akan mempresentasikan ujian bisnis cerdas saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Habibullah dengan NIM A12 2022 0611 dari mata kuliah bisnis cerdas dari kelompok A12 6801 dengan peserta lambung Pak Farid Alzami MCOM. Sebelumnya untuk tugas saya yaitu membuat tableau. Ya, seperti contohnya sudah tertera di layar. Sebelum kita mulai, kita harus mendownload database terlebih dahulu dengan yang sudah disediakan. Kita buka. Nah, database-nya berisi tentang Brazilian e-commerce public dataset by Holis. Bagi yang belum mendownload, bisa mendownload karena saya sudah mendownload. Nanti langsung saja kita lanjutkan. Sebelum kita memulai programnya, pertama kita harus masuk setting dulu. Kita ke time and language and region. Nah, sebelumnya kita harus mengubah regional format menjadi English, United States atau US. Ya, kenapa harus diubah? Biar mempermudahkan kita nantinya untuk menentukan desimal, tanggal dan lain-lain yang nantinya ada. Kalau kita lanjut, nah, ini dia tugasnya. Sebenarnya sudah dicontohkan bagaimana menyusunnya. Saya jelaskan. Pertama, ini ada garis relationship. Garisnya kita menggunakan kita menggunakan order ID nanti Holis payment data jadi lalu kita ada Holis order data set. Lalu order ini menggunakan order ID. Lanjutkan kita ke produk database. Produk database ini menggunakan produk ID. Lalu menggunakan juga produk ID untuk menghubungkannya. Lalu ada seller, Holis seller database. Nah, Holis seller database. Lalu lanjut ada Holis customer database yang menggunakan customer ID, lalu customer ID juga, lalu customer ID, itu Holis order, relationship-nya menggunakan customer ID dan review ID. Nah, sebelumnya saat memasukkan Holis order review ini akan error karena tidak muncul relationship-nya antara kanan dan kiri. Dan kita harus memasukkan manual mencari customer ID, lalu kita masukkan review ID, dan lalu kita ada kategori. Untuk kategori menggunakan relationship produk kategori dan produk kategori juga, lalu Holis geological. Nah, ini saat masukkan Holis geolocation sama kasusnya seperti Holis order review, di mana garis relationship-nya tidak muncul atau akan terjadi error. Maka kita harus masukkan relationship-nya secara manual, memilih seller city lalu geological city. Nah, untuk tugasnya sendiri, maksudnya kita perlu memasukkan dataset payment statistik dari weekend ke weekday. Nah, kita ditugaskan untuk mencari total penjualan dalam weekday dengan weekend. Kita menunjukkan mulanya kita ke sheet 1. Bisa masuk sheet 1, bentuknya masih dalam keadaan kosong. Kita
kita bisa melakukan dua langkah, bisa masukkan secara manual atau mencari langsung lewat search. Untuk manualnya kita klik kanan, klik kalkulator. Nah, untuk namanya kita pilih weekday, kita copy saja langsung di sini. Lalu untuk kodenya kita copy juga. Nah, karena saya belum masukkan, jadi kita masukkan. Kalau ya sudah masukkan, tinggal search saja, masukkan. Nah, weekday sudah masuk ya, atau sudah ada. Bila sudah masuk tapi bingung mencarinya di mana, tinggal cari saja. Oke. Nah, untuk program weekday dan weekend ini kita masukkan ke ROM, akan muncul hasilnya. Ini belum ya. Lalu untuk sum payment-nya, jadi kita masukkan sum payment value dari weekend dan weekday. Kita masuk lagi ke type view, kita cari payment. Nah, ini kita payment value. Nah, payment value ini kita masukkan ke kolom. Hasilnya kan seperti ini, tapi kita inginnya seperti ini, maka kita harus gunakan klik tabel. Klik. Nah, ini sama seperti yang sudah ada di sini. Menggunakan klik tabel akan mengetahui langsung berapa tepat jumlah dari penghasilan weekend dan weekday. Untuk weekday sendiri, penjualan ada di kisaran Rp12.397.544. Lalu untuk weekend sendiri ada di 3.611.328. Nah, perbedaannya jauh. Nah, di mana barangnya cukup laku atau terjual banyak pada weekday, mungkin pada hari itu banyak orang-orang yang istilahnya ramai ya, jadi penjualan meningkat. Untuk weekend sendiri mungkin penjualan turun karena banyak orang yang memilih untuk istirahat atau bersantai di rumah. Lalu selanjutnya akan itu saja untuk yang pertama. Untuk soal nomor 2 kita akan lanjutkan sebentar lagi. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Jadi nomor 2 ini kita diperintahkan untuk mencari average atau rata-rata dari beberapa hari yang dibutuhkan pelanggan untuk barangnya sampai ke pelanggan. Nah, untuk menentukan beberapa hari totalnya, kita sudah diberikan bantuan berupa kode atau tools yang ada di bawah ini. Nah, di sini untuk menentukan berapa hari yang dibutuhkan barang tersebut untuk sampai ke tangan pelanggan. Lalu kita akan salin terlebih dahulu kodenya. Kita kembali kita view. Nah, untuk menghitung berapa lama barang itu sampai ke customer, pertama kita akan mencari produk terlebih dahulu. Produk name yang bawah ini kita masukkan ke row. Nah, karena ada begitu banyak produk atau barang, maka kita akan filtrasi terlebih dahulu. Filter, karena kita tidak ingin menggunakan semuanya dan kita hanya ingin menggunakan salah satu saja, Canon, dan saya akan memilih komputer. Oke. Nah, hasilnya dari barang tersebut atau produknya hanya terisi komputer. Terus selanjutnya kita akan memasukkan programnya. Klik seperti tadi, calculation film, kita nama, dan kita masukkan namanya sendiri, kita masukkan total delivery day. Nah, karena saya belum masukkan programnya, maka hasilnya akan calculation is valid jika saya sudah membuatnya terlebih dahulu atau teman-teman sudah membuatnya, maka nanti ini akan tertulis error. Nah, oke. Kalau kita
cari kita, kita masukkan ke columns. Nah, sebelumnya karena hasilnya masih semuanya dan ini masih horizontal, kita akan di kanan, kita akan make sure kita cari average. Nah, ini rutenya akan tentukan berapa rata-ratanya. Karena ini terlalu panjang, kita akan menggunakan berarti highlight table. Nah, apakah akan masukkan hasil 13,82. Nah, kenapa saya tidak sama seperti yang di sini? Karena saya tidak menggunakan pembulatan. Ya. Jadi kalau 13,8 dibulatkan menjadi 14 hari. Nah, jadi total hari yang ditukar atau total berapa lama barang sampai ke pelanggan, kira-kira sekitar 2 minggu atau 14 hari. Nah, itu saja untuk nomor 2.